masa jabatan yang dari masa pelantikan diserahkan semua ke Ketua Umum BPP. Mungkin itu dari Kaldara. Terima kasih. Untuk kami, insya Allah mungkin besok ketemu sendiri sudah punya presentasi sebenarnya secara umum. Untuk Munas, presentasinya sudah kita siapin. View-nya juga nggak kalah dengan Bali, asal mau berau. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Mardhani Haji Maming dan jajarannya, alhamdulillah luar biasa. Kalteng selama itu bagus untuk HIPMI kita. Pada prinsipnya kami terbuka untuk konsolidasi kita. Kita perlu perkenalan apa yang harus kita jalankan. Kami terbuka dan siapapun yang mau kita saling konsolidasikan siap kita dukung. Ini dibahas sama teman-teman OPD lain mengenai kesiapan pelaksanaan Munas 2022 ini. Kami dari BPDIP Kalimantan Barat, saya dan Ketum juga sudah pernah diskusi beberapa kali dan kita sangat setuju dan sepakat sekali kalau Munas sekali ini diadakan di Pulau Kalimantan, karena memang event-event nasional HIPMI di tingkat nasional ini sepertinya terakhir, sehingga saya waktu rakernas di Kalimantan Barat ya, setelah itu nggak ada lagi. Jadi mungkin kali ini kalau Munasnya di Balikpapan kami sangat setuju sekali. Munas diadakan di Kalimantan Timur, mudah-mudahan bisa kita support dari Kalsel untuk hadir. Dan untuk usia masa keanggotaan, setuju dengan usulan tadi Pak Kalu, Pak Boy, 45 tahun, dan masa bakti dimulai dari kita dilantik, saya juga setuju. Saya dan juga teman-teman dari Banten, pertama pandangan untuk pertama masa jabatan, kami sangat-sangat setuju jika itu dimulai dari semenjak dia dilantik, ketika ketua itu dilantik, karena memang menurut kami semua seperti diskusi juga, jika dimulai sejak saat itu sudah, maka hanya ketum itu saja yang istilahnya bekerja, itu istilahnya bukan menjadi bagian dari organisasi itu sendiri, apalagi ini istilahnya sudah dicabut. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, untuk terkait pelaksanaan Munas, kami dari teman-teman di Banten juga memberikan kebebasan untuk diberikan kepada floor dan juga kepada ketua umum. Lalu poin yang terakhir terkait permasalahan umur, kami dari Banten sangat setuju. Nah, poin ketiga terakhir untuk permasalahan umur, kami dari Banten sendiri sangat setuju untuk masa jabatan atau masa umur itu di 45 tahun. Umum terkait dengan pandangan umum apa yang disampaikan oleh yang kita bahas tadi. Yang pertama terkait dengan agenda pelaksanaan Munas, HIPMI Jawa Barat sangat mendukung agenda-agenda yang disupport oleh Ketua Umum BPP HIPMI, yang mana salah satunya adalah tentang pemindahan IKN, di mana sebagai salah satu bentuk konkret dukungan tersebut, kita juga patut untuk menunjukkan kepada publik bila mana Munas diselenggarakan juga di tempat ibu kota negara. Bahwa semasa kepengurusan Ketum Maming sudah luar biasa, dan juga saya lihat kiprahnya beliau juga berakses terhadap pesantren juga. Saya mohon usul agak berbeda sedikit. Kita melihat bahwa pesantren ini adalah pendidikan yang di luar yang sudah ada seperti HIPMI PT yang sudah ada tempat begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa pondok pesantren ini belum punya tempat. Harapannya bahwa HIPMI pondok pesantren ini disamakan seperti HIPMI PT. Jadi nanti HIPMI PT itu sendiri, setahu kami bahwa HIPMI PT yang berada di bawah BPD ini di dalam PO belum muncul. Harapan masa jabatan di kepengurusan bahwa tadi diusulkan usia 45. Saya setuju, andaikan memang 45 tidak bisa terlalu tua dan mendekati seperti kayak Kadin begitu, ya 43 nggak apa-apa lah udah. Pelantikan sebagai satu running time bahwa kita memulai masa jabatan di sebuah BPD dimulai dari pelantikan, hal ini sangat setuju. Untuk turut serta dalam penyelenggaraan Munas, tetapi dari Jogja juga mengajukan diri sebagai tuan rumah juga kita semua. Kami dari BPD DIY memohon dukungan untuk kekhususan
keputusan HIPMI DIY agar dikembalikan seperti HIPMI Jaya. Pandangan dan juga melaporkan bahwa HIPMI Jaya semenjak kami terpilih sudah melaksanakan semua agenda wajib yang ditetapkan oleh BPP HIPMI kepada Ketua Umum BPP HIPMI Mardhani Haji Maming untuk menentukan lokasi Munas 2022. Akan tetapi karena HIPMI Jaya atau Kota Jakarta itu nanti sudah tidak jadi ibu kota lagi, tapi bukan berarti kita tidak menjadi kota bisnis nantinya. Untuk itu kita akan siap apabila diamanahkan atau ditunjuk menjadi tuan rumah Munas berikutnya. HIPMI Jaya itu terjadi karena pertama kali HIPMI itu dibentuk di Jakarta. Jadi itu yang dipertahankan mengapa HIPMI Jaya memiliki mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda di yang lainnya, yaitu one man one vote, dan juga mempertegas juga posisi HIPMI Jaya dalam menentukan BPC-nya melalui mekanisme yang lebih sempurna dalam penyampaian pandangan umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ingin melaporkan terlebih dahulu bahwa Jawa Timur akan melakukan tracker dan forum bisnis di pertengahan bulan Mei. Setelah itu insya Allah kita sudah lengkap. Kemudian mungkin ada sedikit pertanyaan terkait jumlah rekrutmen karena jumlah penduduk Jatim yang cukup banyak. Kita mungkin perlu koordinasi dengan OKK nantinya untuk persyaratan KTA. Cuman sampai hari ini teman-teman yang mau daftar KTA ini lewat IPIN-nya masih error katanya. Kami akan menyerahkan hasil dari SDP besok dan keputusan dari Ketum BPP. Terima kasih. Oleh karena itu kita bisa mengakhiri pleno kedua dan bisa kita lanjutkan ke pleno ketiga. Seperti OKP. Jadi kalau saran saya lebih baik kalau memang saya tadi diskusi dengan Pak Korwil, sejarahnya apa sih atau spiritnya apa sih? Kenapa ini dirubah dari yang awal sudah bagus? Karena syarat spiritnya adalah tidak ada organisasi di dalam organisasi. Kalau memang spiritnya seperti itu, ditentukan saja levelnya Banom. Jadi disejajarkan dengan Banom. Jadi nanti SK dan pembinaannya ada di tingkatan masing-masing. Jadi yang meng-SK-kan BPC atau BPD masing-masing gitu. Jadi dia tidak merasa sejajar dengan BPC atau BPD. Ini bisa ada dua organisasi kalau begini berkompetisi. Itu pimpinan. Jadi usul saya terkait dengan HIPMI PT ini dikembalikan ke awal, Rakorda dibentuk dan SK-nya disesuaikan, yang mengeluarkan adalah BPC pembinaannya masing-masing. Pusat sampai ke BPC ya. Jadi kayak dibuatkan template kurikulum ya bahasanya gitu. Jadi template ketika ada kegiatan PPD maka tinggal diinput di sana, nanti bisa terlihat ya connect-nya sama HIPMI.net memang. Jadi gerakan BPC, BPD itu kelihatan, dan menilai kinerja BPC, BPD itu bisa terlihat secara nasional, dan dari sana juga mungkin akan bisa mencontek gerakan-gerakan BPC dan BPD yang lainnya sejauh mana itu efektif. Di sini saya bertanya ya, sekaligus mungkin dari forum ini bisa dapat jawaban terkait penyelenggaraan presidensi G20, di mana dalam beberapa meetingnya salah satu meeting G20 adalah Y20, Youth 20. Nah, apakah HIPMI berperan aktif mengambil meeting tersebut? Karena momentum ini hanya jarang ya Indonesia dapat presidensi, terus momentum ini juga sangat bagus untuk meningkatkan konektivitas pengusaha Indonesia tentang program kerja. Pertama, menetapkan rekomendasi eksternal pada rapat koordinasi wilayah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Korwil Jawa Kalimantan sebagai pedoman dalam Munas BPP. Kedua, naskah rekomendasi eksternal
Rapat Koordinasi Wilayah Jawa Kalimantan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat pertama keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini dan dapat diubah dengan persetujuan sidang pleno rapat koordinasi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan serta kekurangan dalam surat keputusan. Ditetapkan di Bali pada tanggal 16 Maret 2022, Rapat Koordinasi Wilayah Jawa Kalimantan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ditandatangani pimpinan sidang Ketua Sona Maesana, Sekretaris Surya Batara Kartika, anggota Ketum Dedi, Ketum Nanda, Ketum Rudi, dan Ketum Adit. Dibacakan kembali. Hampir dari seluruh BPD menyetujui, hampir dari seluruh Ketua Umum BPD menyetujui terkait dengan periodisasi kepemimpinan dari kepengurusan dari setiap BPD dan mungkin BPC itu mengikuti atau terhitung semenjak pelantikan. Itu semuanya menyetujui. Kemudian yang kedua terkait dengan usia keanggotaan hampir semua, namun tadi ada sedikit masukan dari DIY ya terkait dengan masa keanggotaan di HIPMI itu sampai dengan 45 tahun dan Jawa Tengah tadi membatasi di 43 tahun. Apakah ini nanti akan dibacakan oleh perwakilan Indonesia Tengah? Itu dibacakan di usia berapa? Hampir dari 11 BPD, dari 11 BPD 9 menyetujui keanggotaan sampai dengan 45 tahun, sementara satu BPD itu menyetujui sampai dengan 43 tahun dan satu BPD tadi ada masukan sampai dengan mengikuti undang-undang yang berlaku. Semua menyetujui bahwa penyelenggaraan Munas diputuskan oleh Ketua Umum BPP HIPMI atas usulan-usulan SDP dikembalikan kepada Ketua Umum BPP. Namun tadi ada tiga BPD yang mengusulkan dan menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan Munas, yaitu adalah yang pertama BPD HIPMI Kalimantan Timur, kemudian yang kedua adalah BPD DIY, dan yang ketiga adalah BPD Jaya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat agenda internal ya. Hampir semua pada umum deh. Ada yang kita lewat, izin, floor. Lanjut ya. Untuk pandangan internal, usulan internal dulu. Internal tadi ada masukan dari Sekum AP, apakah semua setuju bila mana besok saat sidang Dewan Pleno perwakilan dari wilayah Jawa dan Kalimantan akan membacakan usulan internal terkait dengan kejelasan posisi HIPMI perguruan tinggi dan kekhawatiran terkait dengan adanya resiko organisasi di dalam organisasi. Senior HIPMI yang menduduki posisi menteri, terlebih bila mana ada kebijakan HIPMI se-Indonesia siap mendukung, dan bila mana ada masalah HIPMI se-Indonesia juga siap membantu mensupport. Pengadaan aset permanen ya untuk sekretariat HIPMI se-Indonesia. Nah, apakah usulan itu kita setuju untuk jadi usulan Jawa Kalimantan? Setuju. Sangat luar biasa atas terselenggaranya rapat koordinasi wilayah Jawa dan Kalimantan. Ini adalah salah satu bentuk BPP HIPMI ingin lebih banyak untuk mendengar apa masukan-masukan daripada teman-teman BPD HIPMI se-Jawa dan se-Kalimantan, dan rekomendasi ini akan saya bawakan dan akan saya laporkan kepada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan juga Ketua OKK Bang Eka Sastra yang akan menjadi landasan besok terselenggaranya sidang Dewan Pleno. Dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan tentunya nanti akan kembali kepada teman-teman semua selaku anggota dan juga BPD HIPMI se-Jawa dan se-Kalimantan. Tetapi sebelum terselenggaranya SDP, rekomendasi sudah dapat kita rampungkan sehingga mungkin besok dengan jalannya sidang Dewan Pleno tidak akan terlalu lama, dan juga tadi sudah disampaikan juga oleh Tim Sona tanpa mengurangi rasa
kita ingin mendahului jalannya sidang Dewan Pleno, tetapi alangkah baiknya nanti bisa, tadi sudah disepakati bahwa dari wilayah Jawa dan Kalimantan memutuskan Ketum Sona Maesana sebagai juru bicara lah saya mau sampaikan untuk menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi.